Saya atas nama Dionisius Suhardin dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Permasalahan Iklim di Lingkungan Masyarakat. Permasalahan iklim di lingkungan masyarakat merupakan sebuah tantangan yang kompleks yang meliputi polusi udara, deforestasi, dan peningkatan suhu global. Dampaknya dapat dirasakan dalam kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, dan perubahan pola cuaca yang ekstrim. Yang pertama, pencemaran udara. Emisi dari pabrik-pabrik dan kendaraan menyebabkan pencemaran udara yang mengakibatkan penurunan kualitas udara dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, deforestasi. Pengundulan hutan secara masif mengakibatkan hilangnya jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida dari udara, berkontribusi pada pemanasan global. Yang ketiga, peningkatan suhu global. Emisi karbon dari aktivitas manusia meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, menyebabkan perubahan iklim global yang merugikan masyarakat. Dampak perubahan iklim bagi masyarakat. Yang pertama, kerusakan kesehatan. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan akibat polusi udara dan penyebaran penyakit penurunan akibat perubahan lingkungan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim dapat mengganggu akses terhadap air, pangan, tempat tinggal, dan infrastruktur kesehatan. Yang ketiga, kerugian ekonomi. Bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, dan badai dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, penyadaran masyarakat. Pendidikan dan advokasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan serta konservasi sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan energi terbarukan. Memperluas penggunaan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, regulasi lingkungan yang ketat. Memperketat aturan dan hukuman terkait pencemaran udara, limbah industri. Agama Katolik dalam mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, pendidikan moral. Ajaran agama Katolik mendorong umatnya untuk memahami kewajiban etis dan menjaga harmoni dengan alam. Yang kedua, konservasi sumber daya. Agama Katolik memperjuangkan pemeliharaan alam sebagai bentuk kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. Yang ketiga, advokasi perlindungan lingkungan. Gereja Katolik melalui ajarannya memperjuangkan keadilan lingkungan dan perlindungan alam sebagai panggilan moral. Ajaran agama Katolik tergantung tanggung jawab lingkungan. Yang pertama, moral dan etika. Ajaran agama Katolik menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab moral dan etika yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keberlanjutan. Komunitas Katolik di seluruh dunia telah berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui program-program kepedulian lingkungan. Pandangan agama Katolik terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang pertama, pencipta dan konservasi. Agama Katolik memandang bahwa Allah menciptakan alam semesta dan manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ciptaannya. Yang kedua, pelestarian alam. Keberlanjutan lingkungan dipandang sebagai tugas moral bagi umat Katolik untuk mewariskan bumi yang layak kepada generasi mendatang. Implementasi nilai-nilai agama Katolik dalam upaya menjaga lingkungan. Yang pertama, pendidikan lingkungan. Sekolah dan gereja Katolik memberikan pendidikan lingkungan yang menyeluruh untuk memupuk kesadaran akan keberlanjutan. Yang kedua, program konservasi.
partisipasi dalam proyek-proyek pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon dan kampanye pengurangan sampah. Yang ketiga, advokasi kebijakan. Gereja Katolik terlibat dalam advokasi kebijakan yang memperjuangkan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Hasil presentasi saya sekian dan terima kasih.